Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusra Rizky Ananadeta, NIM 19331127. Berasal dari Prodi Teknologi Pengindaran Jauh. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas teknologi informasi dengan materi teknologi jaringan satelit pengindaran jauh dan sistem pengindaran jauh, survei. Teknologi jaringan satelit pengindaran jauh. Pengindaran jauh adalah suatu proses untuk mendapatkan data atau mengetahui suatu objek menggunakan sensor alamiah, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit, dan sensor buatan seperti kamera, sonar, magnetometer, radiometer, scanner, atau satelit. Data yang berasal dari citra foto atau satelit sistem spaceborne merupakan produk dari pengindaran jauh. Pengindaran jauh adalah suatu objek pendekatan yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data objek daerah fenomena melalui analisis data interpretasi tanpa menyentuh langsung objek tersebut. Citra satelit adalah pengindaran jauh, yaitu ilmu atau seni cara merekam suatu objek tanpa kontak fisik dengan menggunakan alat pesawat terbang, balon udara, satelit, dan lain-lain. Dalam hal ini yang direkam adalah permukaan bumi yang untuk berbagai kepentingan manusia. Jenis satelit pengindaran jauh. Satelit Landsat merupakan salah satu jenis citra satelit pengindaran jauh yang dihasilkan dari sistem pengindaran jauh pasif. Landsat memiliki 7 saluran di mana setiap saluran menggunakan panjang gelombang tertentu. Satelit Landsat merupakan satelit dengan jenis orbit sun-sinkron yang mengorbit bumi dengan hampir melewati kutub, memotong arah rotasi bumi dengan sudut inklinasi 98,2 derajat dengan ketinggian orbitnya 705 km dari permukaan bumi. Luas liputan per scan yaitu 185 km kali 185 km. Fungsi dari satelit Landsat adalah untuk pemetaan penutupan lahan, pemetaan penggunaan lahan, pemetaan tanah, pemetaan geologi, dan pemetaan suhu permukaan laut. Satelit Spot merupakan satelit milik Prancis yang mengusung pengindaran HRV dan HRJ. Satelit ini mengorbit pada ketinggian 830 km dengan sudut inklinasi 80 derajat. Satelit Spot memiliki keunggulan pada sistem sensornya yang membawa dua sensor identik dengan disebut HRVIR atau High Resolution Visible Infrared. Fungsi dari satelit Spot adalah untuk akurasi monitoring bumi secara global. Satelit Aster, satelit yang dikembangkan dari negara Jepang, di mana sensor yang dibawa terdiri dari FNIR, SWIR, dan TIR. Satelit ini memiliki orbit sun-sinkronus, yaitu orbit satelit yang menyelaraskan pergerakan satelit dalam orbit presisi, bidang orbit, dan pergerakan bumi mengelilingi matahari sedemikian rupa, sehingga satelit tersebut akan melewati lokasi tertentu di permukaan bumi selalu pada waktu yang sama setiap harinya. Satelit Kuiper merupakan satelit resolusi tinggi dengan resolusi spasial 61 cm, mengorbit pada ketinggian 450 km secara sinkron matahari. Satelit ini memiliki dua sensor utama, yaitu pankromatik dan multispektral. Kuiper diluncurkan pada bulan Oktober 2001 di California, Amerika Serikat. Kuiper memiliki 4 saluran band. Fungsi dari satelit Kuiper adalah untuk mendukung aplikasi kekotaan, pengenalan pola pemukiman, peluasan daerah terbangun, menyajikan variasi fenomena yang terkait dengan kota, dan untuk lahan pertanian, terkait dengan umur kesehatan dan kerapatan tanaman semusim, sehingga seringkali dipakai untuk menaksir tingkat produksi secara regional. Satelit IKONOS adalah satelit resolusi spasial tinggi yang diluncurkan bulan September tahun 1999. Merekam data multispektral 4 kanal pada resolusi 4 meter. Ketinggian orbitnya mencapai 681 km. Citra resolusi tinggi sangat cocok untuk analisis detail, misalnya wilayah perkotaan, tapi tidak efektif apabila digunakan untuk analisis yang bersifat regional. Fungsi dari satelit IKONOS adalah untuk pemetaan topografi dari skala kecil hingga menengah, menghasilkan peta baru, memperbaharui peta topografi yang sudah ada, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk dan herbisida. Satelit GeoEye merupakan satelit pengamat bumi yang pembuatannya disponsori oleh Google dan National Geospatial Intelligence Agency atau NGA, yang diluncurkan pada 6 September 2008 dari Vandenberg Air Force Base, California, Amerika Serikat.
Satelit ini mampu memetakan gambar dengan resolusi gambar yang sangat tinggi dan merupakan satelit komersial dengan pencitraan gambar tertinggi yang ada di orbit bumi saat ini. Satelit Terra adalah sebuah citra satelit yang merupakan sebuah spektrometer citra beresolusi tinggi yang dapat mengamati tempat yang sama di permukaan bumi setiap hari. Fungsi dari citra satelit ini adalah untuk pengamatan vegetasi, radiasi permukaan bumi, pendeteksi tutupan lahan, pendeteksi kebakaran hutan, dan pengukuran suhu permukaan bumi. Sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh memiliki komponen-komponen yang menyusunnya, yaitu sebagai berikut. Sumber tenaga. Sumber tenaga diharuskan ada dalam sistem penginderaan jauh, baik itu sumber tenaga alamiah ataupun sumber tenaga buatan. Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor ataupun juga berupa tenaga dari suatu objek di permukaan bumi yang dipancarkan oleh sensor. Atmosfer memiliki pengaruh terhadap sistem penginderaan jauh berupa pengaruh fungsi panjang gelombang. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Penginderaan dari atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga muncul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer sendiri memiliki pengertian berupa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan atau memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. Sensor. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi, baik berupa hasil pantulan ataupun pancaran, akan diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, maka semakin baik pula kualitas sensornya. Perolehan data. Cara perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yakni dengan interpretasi secara visual, dan dapat pula dengan cara digital yang menggunakan bantuan komputer. Citra berupa foto udara pada umumnya diinterpretasikan secara manual, sedangkan data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual ataupun secara digital. Penggunaan data merupakan komponen penting dalam sistem penginderaan jauh karena keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna. Mulai dari kerincian, kehandalan, dan kesesuaian terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh tersebut. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.